Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Ibu Dr. Cucun Sunningsih SPD MPD, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi mengenai proses kebijakan dan inovasi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Ajeng Regita Ramadanti dengan nomor NIM 2106031. Lalu yang kedua ada Mutiara Cantikania dengan nomor NIM 2100999. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Ranti Veronica dengan nomor NIM 2105726. Lalu yang terakhir ada Siska Agustina dengan nomor NIM 2103089. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, lalu yang kedua ada penyampaian materi, lalu yang ketiga ada diskusi, dan yang keempat ada penutup. Nah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, tentunya ada sesi pembuka. Untuk itu, kita membuka pemaparan atau penyajian materi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesi pertama telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2, yaitu penyajian materi. Untuk itu, kepada para pemateri saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep proses kebijakan pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian kebijakannya itu sendiri, merupakan suatu aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja, berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan juga terarah, dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga, ataupun instansi pemerintahan dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mendapatkan sebuah keputusan, yang dimana keputusan tersebut sesuai dengan tujuannya apa. Nah, juga kebijakan juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk tadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian kebijakan pendidikan, ada tambahan pendidikannya. Itu berarti bahwa kebijakan itu ada kaitannya dengan bidang atau lingkup dari pendidikan itu sendiri. Lalu apa sih proses kebijakan pendidikan? Nah, kalau proses kebijakan pendidikan itu adalah suatu serangkaian proses yang dimana di dalamnya itu terdapat tahapan-tahapan, dan tahapannya itu terkait satu sama lainnya, seperti itu. Pendekatan dalam proses kebijakan pendidikan. Yang pertama, pendekatan social demand approach atau kebutuhan sosial. Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan yang berdasarkan pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan. Pendekatan social demand sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan itu diimplementasikan. Yang kedua, pendekatan manpower approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di masyarakat. Yang terpenting adalah menurut pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambilan kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang untuk merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Tahap kebijakan pendidikan. Menurut Put dan Springer dalam Safarudin, ada 3 proses kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu formulasi kebijakan. Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam proses pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh suatu kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang dikerahkan.
Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan tersebut. Evaluasi juga memberikan paparan aktivitas implementasi suatu kebijakan. Model proses kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa model proses kebijakan pendidikan menurut Marsari 2021, yaitu yang pertama terdapat model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan menurut Wibowo tahun 2013. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam rangka merumuskan suatu kebijakan. Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi. Kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Model kelembagaan ini memiliki keunggulan, yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu model ini tidak memperhatikan hubungan antara lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya ada model sistem. Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Payne dan Naulmes. Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan suatu kebijakan. Model sistem ini disebut dengan model deskriptif. Model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuatan kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini, pembuat kebijakan dilihat dari perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah. Model sistem mendeskripsikan bahwa adanya interaksi antar pembuat kebijakan dan lingkungan sebagai hal yang dinamis. Nah, selanjutnya terdapat model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning, yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran memiliki kelebihan, yakni bisa melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci. Namun, hal ini menjadi kelemahan, karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan pada beberapa daerah saja, sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantauan. Selanjutnya ada model proses. Model proses mengasumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses ini yakni mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat. Model proses memiliki kelebihan, yakni kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokusan terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat. Namun, yang menjadi kelemahannya yakni membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat disahkan. Selanjutnya, ada model teori elit. Teori elit mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok pemegang kekuasaan dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan.
Teori elit ini berpandangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat. Model elit memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli. Namun, kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada model rasional. Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum, yang berarti bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Model rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positivisme yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan model rasional memiliki keyakinan bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat di atas bebas, namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan, sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan. Model rasional memiliki kelebihan, yakni kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, model ini memiliki kelemahan, yakni keterbatasan rasional intelektual dari si pembuat kebijakan. Baik, model yang selanjutnya yaitu model inkrementalis. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses seperti halnya model rasional. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan. Keterbatasan yang dimaksud yaitu keterbatasan waktu, intelektual, serta biaya. Model ini melakukan penyesuaian dengan realistis kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa model inkrementalis ini merupakan model yang tidak melakukan proses. Model ini kurang tepat apabila digunakan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, sebab proses perumusan kebijakan bersifat kontinu dan memakan waktu yang lama. Adapun kelebihan dari model inkrementalis ini yaitu kebijakan yang dilahirkan lebih cepat, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif yang lain. Adapun kelemahannya yaitu kebijakan hanya dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin. Itu model analisis kebijakan. Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui suatu proses argumentasi dan metode inquiry. Model analisis kebijakan ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Model prospektif merupakan model analisis yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan. Model retrospektif merupakan model analisis kebijakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. Yang terakhir yaitu model integratif, merupakan model yang menggabungkan kedua analisis kebijakan sebelumnya. Model ini disebut juga dengan model analisis holistik atau komprehensif, yang artinya model ini melakukan analisis sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan. Maka dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis yang dilakukan secara menyeluruh, baik itu sebelum maupun sesudah kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan. Model ini memiliki kelebihan, yaitu dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga pendidikan. Namun kebijakan ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Baik, model yang terakhir yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik.
Nah, model pendekatan implementasi kebijakan publik ini dibedakan menjadi dua pendekatan kontrol dan komando atau top down, serta pendekatan pasar atau bottom up. Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top-down merupakan pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas atau pusat, sedangkan bottom-up bersifat rasional. Nah, model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu hal untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada dunia pendidikan. Sesi yang kedua atau sesi penyampaian materi telah usai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Untuk itu, saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.